Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Catatan Hebat. Kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal tes analogi atau padanan hubungan. Pada tes contoh soal tes analogi ini seringkali muncul pada tes tes intelijensi umum pada seleksi CPNS, kedinasan maupun TNI Polri. Oke, kita langsung saja lanjut. Ya, yang pertama kita akan membahas trik dan strategi dalam menjawab soal tes analogi ini. Yaitu yang pertama ada kita harus menemukan kata kunci atau hubungan khusus atau hubungan yang spesifik dari dua kata atau lebih yang diberikan. Nah, dalam dalam hal ini ketika kita menghadapi soal tes analogi terdapat dua kata, kita cari tahu dulu nih hubungan yang khususnya ataupun hubungan yang lebih spesifik dari kedua tersebut, biar kita lebih tahu apa yang jawaban yang sesuai dari padanan soal tersebut. Kemudian yang kedua, membuat kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan hubungan. Misalkan kita bisa membuat hubungan dari soal tersebut menjadi kata-kata kita sendiri, yang mana hasilnya itu saling berhubungan gitu. Jadi akan membuat kita lebih mudah gitu dalam memahami jawaban mana sih yang tepat, jawaban mana sih yang lebih sesuai gitu dari soal tersebut. Kemudian yang ketiga, ada hubungan kata itu memiliki urutan yang searah atau sejalan dengan soal. Ya, kita juga harus bisa melihat itu pada soal tersebut memiliki urutan yang searah atau sejalan. Kemudian kita cocokkan pada jawaban-jawaban yang ada, mana sih yang sejalan atau searah pada soal tersebut gitu. Oke, mungkin kita langsung saja ya ke contoh soal untuk bisa lebih memahami dari tes analogi ini. Oke, kita masuk pada nomor 1. Ya, pada nomor 1 ini terdapat kata gergaji dan kayu. Kemudian kita suruh mencari padanan kata dari kata gergaji dan kayu ini. Di sini ada jawaban baju badan, kemudian sendok makan, pensil penghapus, gunting kertas, sepatu kaki. Yang pertama kita harus mencari dulu sih kata kuncinya gitu. Dari gergaji dan kayu ini apa? Oke. Nah, buat hubungan dari gergaji dan kayu ini, yaitu hubungannya adalah gergaji digunakan untuk memotong kayu. Berarti kita harus mencari jawaban yang sesuai dengan hubungan soal tersebut gitu. Coba kita lihat dari yang nomor A. Baju digunakan untuk memotong badan. Ya, kurang tepat. Kemudian yang kedua, sendok digunakan untuk memotong makan. Kurang tepat, karena sendok digunakan untuk makan. Kemudian yang nomor C, pensil dan penghapus. Pensil digunakan untuk memotong penghapus. Salah ya. Pensil ini sama aja dengan menghapus gitu pasangannya, karena tulisan pensil dapat dihapus dengan penghapus. Kemudian yang D, gunting digunakan untuk memotong kertas. Ya, bisa jadi. Oke, kita coba lihat yang E dulu. Sepatu digunakan untuk memotong kaki. Ya, ini juga kurang tepat. Berarti yang tepat adalah yang D. Gunting digunakan untuk memotong kertas. Sama seperti soal gergaji digunakan untuk memotong kayu. Oke, lanjut ke nomor 2. Nah, pada nomor 2 ini terdapat soal guru dan sekolah. Kita disuruh mencari dari jawaban tersebut yang sesuai, memiliki padanan kata. Sebelumnya kita mencari dulu nih hubungan dari guru dan sekolah itu apa ya. Nah, dari hubungannya adalah guru bekerja di sekolah. Guru bekerja di sekolah.
Kemudian kita mencari nih yang lebih cocok dari jawaban tersebut. Pada nomor A, penebang pohon dan gergaji. Penebang pohon bekerja di gergaji. Salah ya. Karena ini penebang pohon menggunakan gergaji gitu kan ya buat tugasnya. Ini berarti kurang tepat. Kemudian yang B, musisi dengan piano. Musisi bekerja di piano. Sepertinya kurang tepat juga. Karena musisi ini bekerja memainkan piano gitu kan ya. Jadi kurang tepat. Kemudian yang jawaban C, penyanyi suara. Penyanyi menghasilkan suara. Jadi bukan bekerja di. Kemudian gunting dan kertas. Ya ini juga kurang tepat. Kemudian petani bekerja di ladang. Ya buat jawabannya adalah E yang lebih tepat. Oke, mungkin lanjut ke nomor 3. Nah, pada nomor 3 ini terdapat soal kuda dan andong. Oke, sebelumnya teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Apabila channel ini bermanfaat, silakan like dan share kepada teman-teman yang lain atau Oke, lanjut ke nomor 3. Ini terdapat kuda dan andong. Kita juga mencari ini dulu hubungannya gitu. Kuda dan andong ini apa sih hubungannya? Nah, hubungan kuda dan andong adalah kuda penggerak andong. Nah, atau kuda ini menggerakkan andong gitu ya. Jadi kita cari jawaban atau kata yang sesuai dengan hubungan dari soal ini. Yang pertama nih, mata penggerak melihat. Salah ya, karena mata digunakan untuk melihat. Kemudian lokomotif digunakan penggerak kereta. Ya ini bisa jadi. Kemudian matahari panas. Ini matahari menghasilkan panas ya. Ini kurang tepat, ini juga kurang tepat. Kemudian naskah penulis. Karena naskah dihasilkan oleh penulis. Kemudian pensil menulis. Ini pensil digunakan untuk menulis. Berarti yang lebih tepat adalah ini ya, yang lokomotif penggerak kereta. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Ini ada desibel dan suara. Nah, sebelumnya kita cari dulu nih hubungan dari desibel dan suara itu apa. Nah, hubungannya adalah desibel adalah satuan dari suara. Berarti kita harus mencari jawaban yang di kiri ini merupakan satuan, kemudian yang di kanan adalah ininya apa? Besarannya gitu. Oke, kita cocokkan pada jawaban yang pertama pada nomor A. Ini kalori adalah satuan berat. Ya kurang tepat ya, karena satuan berat ini kilogram ya. Jadi ini kurang tepat. Kemudian volt adalah satuan listrik. Ya ini bisa jadi. Coba kita lihat dulu ke bawah. Warna adalah merah. Ya merah ini merupakan jenis warna ya. Jadi ini kurang tepat. Kemudian yang D, suhu dan temperatur. Nah ini malah sinonim gitu ya teman-teman. Suhu nama lainnya itu temperatur. Jadi ini juga kurang tepat. Kemudian pensil menulis. Nah ini pensil digunakan untuk menulis. Ini juga kurang tepat. Jadi yang lebih tepat adalah yang B. Volt merupakan satuan listrik. Ya, satuan listrik kan kita tahu volt itu ya, untuk mencari energi listrik atau tegangan listrik. Oke, kita langsung saja lanjut ke nomor 5. Nah, ini ada kakak tua dan merpati. Nah, sebelumnya kita cari dulu nih hubungannya sambil membandingkan kita membandingkan jawaban-jawaban yang ada gitu. Kakak tua dan merpati itu hubungannya apa sih gitu? Nah, hubungannya adalah kakak tua dan merpati merupakan kelompok burung. Nah, kita cari nih, berarti jawaban yang satu kelompok itu apa? Oke, yang pertama nih, anjing dengan herder. Nah, ini kurang tepat ya. Herder ini sama aja dengan pengembala ya. Jadi anjing digunakan untuk penjaga gembala gitu ya. Jadi ini kurang tepat. Kemudian gajah dan semut. Gajah dia merupakan hewan ini ya,
herbivora, kemudian semut. Ini ya apa? Ya tidak kurang tepat itu gajah dengan semut karena bukan satu kelompok. Nah, kemudian singa dengan naga. Singa merupakan hewan karnivora ya, hewan darat. Naga ini hewan apa ya, ilusi gitu ya. Jadi ini kurang tepat. Kemudian gurame dengan kakap. Gurame merupakan ikan, kakap juga ikan. Nah ini mungkin bisa jadi. Coba kita lihat yang E. Elang dan kupu-kupu. Elang merupakan burung, kupu-kupu bukan burung gitu. Jadi ini kurang tepat. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah ini yang D. Gurame dengan kakap. Karena ini sama-sama jenis atau kelompok ikan. Oke, mungkin dari video kali ini sampai sekian gitu. Mungkin ini nanti dari saya sendiri akan share gitu video selanjutnya mengenai soal analogi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tunggu video selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.